Video sebelumnya yang diunggah 8 bulan lalu, dia berkata tanggal 29 Mei adalah akhir dari wabah ini. Namun pada tanggal 1 April dia mengunggah video baru yang memprediksi masa depan 2020 sampai 2021 yang akan berlangsung. Dalam video berdurasi 41 menit, pada menit 34:15 detik, lengkap dengan ringkasan ABG Anan meringkas. Ia berkata bahwa pertama, mengenai virus corona akan berakhir. Maksud saya perlahan mulai mengurangi setelah 30 Juni. Itu berarti Juli akan menjadi awal pengurangan yang lambat. Dan yang kedua, ketika akan ada wabah atau masalah lain yang mungkin menyerang dunia, dan masalah itu akan dimulai 20 Desember 2020, wabah yang lebih menakutkan pun dimulai. Akan ada disintegrasi ekonomi selama periode ini. Mengenai ekonomi akan runtuh dengan kuat sekarang, dan akan mulai runtuh setelah 20 Desember 2020, dan seterusnya. Hal-hal yang saya temukan selama periode ini juga sangat signifikan pada musim gugur. Dari rupiah terhadap dolar, dan mata uang lainnya terhadap dolar, dan dolar jatuh terhadap emas. Dan emas adalah pemenang selama ini. Jadi emas sangat berharga. Di periode ini, banyak lagi hal-hal lain dengan konjungsi planet yang terjadi. Konjungsi planet adalah suatu saat, planet-planet ini berada di satu garis lurus dengan planet lain, dan juga dengan matahari. Halo para netizen dan juga teman-teman semua, saya dengan Grace Susana Chandra Official akan mereview sebuah video, yaitu adalah sebuah ramalan dari anak India yang bernama Abigail Adnan ya. Singkat cerita, di video diceritakan bahwa bagaimana dia bisa meramal bulan Maret tahun 2019 bahwa akan terjadi 8 bulan sebelumnya akan terjadi bencana, dunia akan menghadapi sebuah virus dan itu akan menggoncangkan dunia, menggoncangkan perekonomian. Dan ternyata setelah 8 bulan kemudian dan sekarang terjadi bulan Maret, Wuhan ya, kemudian lockdown dan menyebar ke seluruh negara-negara Indonesia dan juga di negara kita Indonesia. Dan kita sekarang lagi mengalami yang namanya dari proses lockdown, kemudian PSBB, dan sampai sekarang kita ada perubahan menuju new normal. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa virus itu belum selesai tapi akan mengalami penurunan. Tapi yang saya review hari ini adalah bukan masalah COVID, bencana ini, tapi akan ada lagi bencana yang lebih besar setelah COVID, yaitu apa? Teman-teman sudah tahu semuanya bahwa akan terjadi kejatuhan atau resesi ekonomi, karena memang betul-betul COVID ini banyak sekali mempengaruhi perdagangan kita, perusahaan-perusahaan teman-teman kita semua banyak di PHK karena banyak sekali yang sakit, kemudian tidak bisa produksi dan sebagainya. Nah, tapi yang kita fokuskan sini akan terjadi yang menyusul bencana besar adalah resesi ekonomi yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghadapinya? Dan dikatakan bahwa di awal Januari 2001 ini mungkin berdasarkan perhitungan metode juga tadi sudah dijelaskan bahwa akan terjadi namanya sebuah krisis setelah COVID, adalah krisis pangan, di mana manusia sudah tidak bisa produksi, tidak punya uang, sehingga mereka tidak bisa menanam tanaman-tanaman untuk bisa dihasilkan. Nah, ini adalah sebuah pertanda bahwa kita, teman-teman semuanya yang memang khusus yang bergerak dalam bidang UMKM, menjadi sebuah tanda, tapi bukan sebuah tanda ketakutan, tapi biarlah di sini dikatakan biarlah kita mengetahui sebuah tanda hikmat, sebuah peluang usaha. Apa peluang usahanya? Adalah bagaimana yang berhubungan dengan pangan. Nah, saya katakan bahwa mulai dari 6 bulan ini kita di masa pandemi, kita banyak belajar di rumah, beraktivitas di rumah, namun kita banyak berpikir bagaimana kita menghadapi selanjutnya. Kita temukan bahwa carilah sebuah peluang usaha yang berhubungan dengan pangan. Apakah itu yang menghasilkan? Jadi, tapi bukan hal-hal yang APD mungkin nanti akan segera selesai, tapi yang akan dicari adalah pangan. Bagaimana pangan yang sehat, bagaimana pangan yang bisa membuat tubuh kita menjadi kebal. Nah,
yang tidak terganggu dengan bahan kimia lain, cobalah sebuah peluang usaha yaitu hidroponik. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru dengar video saya, mulai dari sekarang ini teman-teman semuanya belajar mungkin dari teman yang sudah melakukannya atau dari internet. Cobalah memanfaatkan lahan di sekitarnya, karena ini tidak terlalu banyak memakan lahan ya, tapi kita ini bisa sangat membantu kita untuk nanti pada saat kebutuhan krisis ekonomi pangan ini kita bisa mensuplai untuk keluarga, at least ya, untuk keluarga kita dan juga yang sekitarnya. Kalau semuanya bisa peduli dengan masalah krisis ini, kalau semuanya sudah bisa mempunyai stok pangan masing-masing, percaya kita tidak akan mengalami namanya krisis pangan, karena di dalamnya kita semua sudah siap. Nah, untuk video kali ini teman-teman, mulai dari saat ini belajar untuk mencari peluang usaha yang baru. Salah satunya adalah usaha hidroponik ya. Coba banyak belajar dan persiapkan mulai dari sekarang sampai 6 bulan kemudian untuk pertahanan ekonomi kita, dan kita juga bisa membantu masyarakat ini dan juga membantu negara kita Indonesia untuk tidak terpuruk dari ekonomi seperti negara Singapura. Oke, terima kasih, cukup sekian, salam.